Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa di pertemuan 5 kuliah statistik 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis korelasi. Dengan belajar analisis korelasi ini diharapkan nantinya kalian bisa memahami dan bisa melakukan penghitungan tentang analisis korelasi dari suatu hasil penelitian, dan saya harapkan kepada kalian semua agar bisa mengikuti, bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan ini dengan sebaik mungkin. Analisis korelasi. Kalau kita melakukan penelitian, misalkan dengan beberapa variabel dalam penelitian kita yang kita pakai, maka tentunya nanti kita akan mendapatkan suatu data dari variabel-variabel tersebut kan. Datanya itu berupa nilai misalkan penelitian kita itu tentang penelitian kuantitatif. Nah, dari hasil penelitian tersebut, nilai-nilai yang ada dari setiap variabel tersebut bisa kita cari korelasinya. Nah, jadi korelasi itu maksudnya hubungan antara variabel nilai-nilai dari setiap variabel yang kita dapatkan itu bisa kita analisis begitu. Nah, jadi jika saya ulangi lagi ya, jika data hasil pengamatan terdiri dari banyak variabel, berarti kita bisa mencari hubungannya itu, seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel itu yang terjadi. Jadi dalam kata-kata lain, kita bisa menentukan derajat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Studi yang membahas tentang derajat hubungan antara variabel-variabel itu dikenal dengan nama analisis korelasi. Jadi itu ya judulnya. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan terutama untuk data kuantitatif itu dinamakan nanti koefisien korelasi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, korelasi itu adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel independen atau bebas dengan variabel dependen tak bebas. Jadi, kalau kita melihat dari penelitian tentang kuantitatif, itu kan ada yang biasanya memakai sedikitnya dua variabel ya, tuh, di mana variabel pertama ada yang bertindak sebagai variabel independen atau bebas, dan yang kedua itu sebagai variabel dependen tak bebas. Variabel dependen itu berarti karena dia bersifat tidak bebas, berarti bergantung terhadap variabel bebasnya tersebut. Oke. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, itu disebut korelasi berganda berarti. Jadi yang akan kita pelajari nanti itu ada korelasi dari dua variabel dan yang meliputi variabel independen dan variabel dependen. Kemudian materi yang kedua itu adalah korelasi berganda, artinya
mempelajari mengenai hubungan dari beberapa variabel independen. Berarti variabel independennya itu tidak hanya satu, yang dihubungkan dengan satu variabel dependen. Tuh. Sebenarnya apa sih variabel penelitian itu, gitu kan ya? Mungkin bisa saya ingatkan di sini. Jadi variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi itu variabel ya. Berarti kalau kita melihat variabel independen sama dependen itu, di mana independen tadi disebut variabel bebas. Jadi variabel bebas itu bisa diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel tak bebas atau terikat. Itu ya. Jadi sedangkan variabel dependen itu berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen ini, begitu kan? Jadi variabel independen atau terikat atau tak bebas ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, gitu. Contohnya itu berarti misalkan ya motivasi belajar, pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajarnya misalnya. Nah, motivasi belajar di sini itu disebut dengan variabel independen. Sedangkan prestasi belajar itu adalah disebut variabel dependen. Jadi prestasi belajar itu bergantung dari motivasi belajarnya, gitu kan? Itu sedikit contoh mengenai variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Oke. Jadi dari dua variabel atau lebih variabel itu nanti ada korelasi. Kausal ini maksudnya adalah sama hubungan dari beberapa variabel, istilah lainnya. Analisis korelasi digunakan untuk menghitung arah dan kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kekuatan dan arah hubungan dua variabel diukur dengan koefisien korelasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal saya tadi itu ya. Jadi, analisis korelasi itu menghasilkan suatu nilai yang menyatakan hubungan dari beberapa variabel tersebut, begitu. Dari variabel X dan variabel Y. Nilainya itu atau koefisien korelasinya itu bertanda positif atau negatif dengan angka kisaran antara dari min 1 sampai 1. Berarti nilainya itu berupa ada bisa 0, bisa bernilai desimal positif yang lebih kecil dari 1 ataupun desimal yang lebih kecil dari min 1, lebih besar dari min 1. Kalau kita perhatikan lewat gambar, jadi koefisien korelasi itu nilainya seperti ini, berada di antara dari min 1 sampai 1 gitu. Jadi tidak mungkin lebih dari 1 atau lebih kecil dari min 1, karena kalau misalkan lebih dari 1 itu mungkin ada salah penghitungan nanti ya. Jadi ini gambar mengenai koefisien korelasi. Semakin mendekati 1, maka korelasinya positif atau sempurna. Semakin dekat ke 1.
Tapi kalau misalkan nilainya itu 0,5, maka korelasi positif itu dikatakan sedang. Kemudian semakin mendekati 0, korelasinya berarti semakin melemah di sini ya. Begitu pula misalkan dari arah kiri, di sebelah kirinya 0 ini, semakin ke mendekati -1, koefisien korelasinya itu semakin kuat tapi bernilai negatif. Dan semakin mendekati 0 juga bersifat semakin lemah koefisien korelasinya itu. Itu ya. Jika nanti ketemu penghitungan bernilai 0 koefisien korelasinya, maka itu dikatakan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Tapi bukan berarti itu tidak ada hubungan, maksudnya tidak berarti tidak ada hubungan ya. Mungkin saja itu memiliki hubungan tapi tidak linier begitu. Yang kita bahas di sini adalah analisis korelasi linier. Seperti apa sih jelasnya maksud dari linier dan tidaknya itu? Kita pahami pada gambar berikut ini. Oh, ini masih tentang gambar mengenai notasi koefisien korelasi, ya. Ini populasi, kemudian di dalamnya ada sampel. Jadi yang kita hitung di sini itu nanti koefisien korelasi dari sampel, di mana disimbolkan dengan RXY gitu. Sedangkan untuk koefisien korelasi dari populasi itu dinotasikan dengan rho XY. Oke. Koefisien korelasi person atau product moment istilahnya. RXY tersebut ya, koefisien korelasinya. Nah, ini merupakan rumus yang dipakai kita dalam menentukan koefisien korelasi. Tadi koefisien korelasi itu disimbolkan dengan RXY. Sama dengan ini N. N itu adalah banyaknya sampel. Kemudian di sini itu N itu bisa diartikan banyak data yang ada yang mau diperhitungkan koefisien korelasinya tersebut. Kemudian sigma XIY itu maksudnya perkalian dari nilai ke XI ke I dan ke YI dari masing-masing variabel, di mana nanti kita kalikan, kemudian hasilnya kita jumlahkan dari semua perkalian nilai di setiap variabel itu. Dikurangi dengan sigma XI, berarti kita jumlahkan semua nilai variabel XI. Kemudian di sini jumlah nilai dari Y, di variabel Y. Dibagi dengan akar ini, kurung ini dikalikan kurung ini ya. Berarti ini ada perkalian di sini. Ini N sigma XI kuadrat, berarti XI itu berarti kita mengkuadratkan setiap variabel I, kemudian kita jumlahkan dari sini. Dikurangi sama kuadrat dari jumlah XI. Begitu pula yang di sebelah kanan ini. Jadi sekali lagi, nilai RXY itu berada di kisaran dari -1 sampai 1. Nah, keterangan jika RXY lebih dari 0 artinya ada hubungan linier positif antara X dan Y. RXY lebih kecil dari 0 berarti tidak ada hubungan linier negatif antara X dan Y. Sedangkan RXY 0 artinya tidak ada hubungan linier antara X dan Y. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi RXY lebih dari 0 itu jika nilai bisa dipahami sebagai jika nilai X meningkat, maka nilai Y cenderung meningkat. Atau
Jika nilai X menurun, maka nilai Y cenderung menurun. Begitu penjelasan mengenai Rxy lebih dari 0. Rxy lebih kecil dari 0. Di sini ada hubungan linear negatif antara X dan Y, artinya jika nilai X meningkat, maka nilai Y cenderung menurun. Atau jika nilai X menurun, maka nilai Y cenderung meningkat. Berarti kebalikannya dari Rxy lebih dari 0 ya. Nih. Jika Rxy sama dengan 0, tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Dicatat, tidak ada hubungan linear ya. Berarti kalau begitu mungkin dia itu tetap punya hubungan, tapi tidak linear begitu. Nah, selanjutnya, ini telat munculnya. Ini untuk sekumulan data X, Y, Y berukuran N. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus ini berarti ya. Oke. Ini merupakan contoh diagram pancar dari Rxy. Di sini ada beberapa gambar contoh ya. Ini contoh saja. Yang baris pertama ini menyatakan koefisien korelasi yang memiliki hubungan linier positif, yang di bawah itu hubungan linier yang negatif. Ini ya. Coba kita perhatikan. Tadi kan kita punya sekumpulan data kan ya. Di mana sekumpulan data itu untuk contoh gambar yang pertama ini ya. Ini kalau kita gambarkan, gambarnya itu seperti ini misalkan. Jadi kalau X-nya berapa misalnya 5, maka Y-nya ketemu berapa di sini gitu ya. Jadi data itu. Terus ternyata yang lainnya kita gambar akhirnya berbentuk seperti ini. Maka Rxy-nya, koefisien korelasinya di sini misalkan ya mendekati 0,6 misalkan hasil penghitungannya itu. Kemudian di sebelah kanan itu Rxy-nya mendekati 0,9. Jadi titik-titik ini adalah kumpulan data ya. Jadi sesuai X-nya. Jika X-nya berapa, Y-nya berapa di sini. Terus ternyata setelah diletakkan semua pada koordinat kartesius ini, maka bentuknya seperti ini. Dengan bentuk seperti ini dimisalkan Rxy-nya setelah kita melakukan penghitungan ketemu 0,9 begitu. Nah, yang kanan itu Rxy-nya mendekati 1. Semakin mendekati 1, berarti kalau kita perhatikan dari arah kiri ini, yang memiliki hubungan linear positif, ternyata secara gambar, maka grafiknya itu jika mendekati 1, itu hampir menjadi berbentuk garis lurus kan ya. Hampir gitu ya. Ini. Awalnya kan di sini agak bergelombang banyak kan ya. Terus mendekati atau hampir berupa garis lurus gitu. Semakin dekat ke 1. Nah, kemudian kalau misalkan semakin mendekati 0 berarti gambar ini itu semakin menggembung gitu. Semakin kumpulan data-datanya itu, kumpulan variabel-variabelnya itu semakin memencar gitu. Kalau semakin mendekati 1 berarti kan semakin hampir berupa garis lurus itu. Nah, itu untuk hubungan linear positif. Nah, sedangkan untuk yang bernilai negatif hubungan linearnya itu berarti kurang lebih seperti ini contohnya. Sebenarnya sama dengan gambar yang di atas mengenai keadaan terpancarnya kumpulan hubungan dari variabel ini. Semakin mendekati min 1 berarti dia semakin kuat, tapi dia bernilai negatif. Secara gambar di sini berarti hampir berupa garis lurus kan, begitu.
Namanya saja kan linier kan. Tuh. Nah, yang membedakan dari baris kedua dengan pertama, yang positif sama negatif ini, kalau positif itu secara gambar dia naik ke kanan atas. Kalau negatif dia naik ke kiri atas. Ini kiri atas, ini kan ke kanan atas. Tuh. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke contoh penghitungan. Kalau itu tadi itu penggambarannya secara diagramnya seperti apa kurang lebih ya. Misalkan kita gambarkan data-data ini. Jadi ini kan ada data nih. Nah, kalau kita letakkan data-data ini pada koordinat kartesius, maka nanti itu hampir berupa garis lurus kah, naik ke kanan atas atau ke kiri atas begitu. Bisa kalian coba gambarkan ini di koordinat kartesiusnya ya. Kemudian nanti bisa kita hitung berdasarkan nilai penghitungan koefisien korelasinya itu ketemu berapa gitu. Nah, misalkan secara gambar dari gambar ini, dari data ini hampir berupa garis lurus naik ke kanan atas, berarti koefisien korelasinya itu bernilai positif nanti. Tuh. Udah, yuk kita masalah gambar silakan kalian bisa gambar sendiri ya. Menggambar koordinat kartesius itu seperti waktu menggambar di SD itu ya. Buat sumbu X, sumbu Y, kemudian buat nilai-nilai di bawahnya. 1, 2, 3, sampai ini berarti sampai 15 atau sampai 2, ngambil sampai 20 lah. Kemudian IPK-nya yang sumbu Y itu ke atas. Digambar juga seperti itu. Jadi kasih titik-titik gitu. Sesuai ini, X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, saya kira bisa dipahami lebih lanjut sendiri untuk gambarnya. Sekarang kita coba melakukan penghitungan, mencari koefisien korelasinya dengan menggunakan metode product moment atau RxY rumus yang tadi itu. Tentukan nilai koefisien korelasi dan jelaskan artinya. Tuh, di sini merupakan data mengenai jumlah SKS dan IPK yang diperoleh oleh suatu mahasiswa. Oke. Yuk kita ke pembahasan. Penyelesaian. Tadi XI ada 10, 10, 15, 10, dan 5. Itu jumlah SKS ya. YI berarti data mengenai IPK. Sampai 1. Kemudian hasil perkalian dari XI-YI. Alhamdulillah. 10, berarti XI-YI itu kita mengalikan XI-YI ini ya. 10 kali 3, 30. 10 kali 2,50 itu kan 25. 15 kali 2,00 sama saja dengan 30. Dan seterusnya. Kemudian kita berdasarkan rumus tadi kita butuh XI kuadrat. Berarti kita mengkuadratkan XI. 10 kuadrat 100. 10 kuadrat 100. 15 kuadrat 225. 5 kuadrat 25. Nah, sekarang kita kuadratkan YI. 3 kuadrat 9. 2,5 kuadrat 6,25. Dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ini, di baris pertama kita memiliki 5 nilai kan ya, berarti N-nya itu sama dengan 5. XI, sigma XI berarti jumlahkan ini semua ke bawah, ketemu 50. Ya. Kemudian jumlah dari YI ketemu 10 di sini. Dan jumlah dari perkalian XI YI 105. Jumlah dari XI kuadrat itu 510. Dan yang terakhir itu 22,5. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus RxY. Kita tulis rumusnya, kita sesuaikan. N itu 5 di sini. XI-YI kita ambil dari sini, 105. Dikurangi X sigma XI berarti 50 dikalikan 10. Terus di bawahnya kita ambil berdasarkan tabel ini ya. Oke. Setelah kita lakukan penghitungan, ternyata kita dapatkan ini 25 per akar 250 kali 12,5. Bawahnya kita hitung dulu, kemudian kita akarkan. Nah, nanti kita bagi yang atas itu dengan hasil penghitungan akar yang di bawah itu. Kita bagi. Ketemunya 0,447. Nah,
Jadi koefisien korelasinya ternyata bernilai positif gitu. Dari hasil ini ternyata diperoleh korelasi positif. Berarti apa kesimpulannya? Jumlah SKS dan IPK yang didapat itu memiliki hubungan yang positif. Hubungannya cukup ini ya, berkorelasi positif tapi lemah ya tuh. Karena berdasarkan garis interval tadi di depan itu di slide yang awal itu ya. Nah, sebenarnya mengenai pembagian keterangan mengenai kuat, lemah, dan tidaknya dari hasil koefisien korelasi itu ada beberapa buku lain yang keterangan dari buku-buku lain itu tidak seperti di slide di awal itu. Jadi lebih dibagi-bagi lagi keterangannya. Yang bernilai positif itu, korelasi positif itu terbagi ke dalam 5 bagian. Ada yang bersifat sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat. Begitupun yang korelasi negatif, itu ada yang bersifat negatif ya, bersifat sangat kuat, sedang, lemah, dan sangat lemah. Tuh. Intinya kalau sangat lemah itu intinya kalau lemah itu mendekati 0 gitu. Tapi kalau nilainya itu semakin mendekati 1 itu korelasinya semakin kuat. Hubungannya semakin kuat. Kita lanjutkan. Nah, ini ada soal mengenai analisis korelasi. Tentukan korelasi menggunakan produk momen dan jelaskan artinya. Oke. Pupuknya di sini ini sudah ada keterangannya, hasil panennya begini. Silakan kalian tentukan koefisien korelasinya berapa. Lakukan dengan menggunakan cara yang sama seperti yang barusan itu. Nah, ini pengaruhnya penggunaan pupuk terhadap hasil panen ini seperti apa hubungannya? Oke. Oke, saya balik lagi dulu ke depan ya, ke jawaban yang tadi. Jadi kalian kerjakan seperti ini, kalian buat tabel, kemudian hitunglah rumusnya dan berilah penjelasan terhadap hasil yang diperoleh tersebut. 0,447. Nah, coba kalian nanti untuk gambarnya ini dibuktikan sendiri ya. Kira-kira itu 0,447 itu berarti kan kalau ini positif kan ya, berarti gambarnya itu diagram pancarnya itu naik ke kanan atas kan ya. Tuh. Buktikan ya berdasarkan data ini. Oke, silahkan kalian kerjakan satu soal ini. Nanti bagi yang sudah mendapatkan jawabannya bisa di-share, bisa dikumpulkan di WA group ya. Silahkan dikerjakan.